Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Junita, mahasiswi dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan akuntansi dengan program studi Manajemen Keuangan 8A. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait penelitian skripsi saya dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi Generasi Muda. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Teti dan juga Pak Yono selaku dosen pembimbing saya dan juga kepada Bu Endang selaku dosen penguji saya. Pasar modal Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kenaikan jumlah investor dari tahun ke tahun. Di tahun 2020, terjadi kenaikan sebesar 56,21% dari tahun sebelumnya, dan bahkan hingga Juni 2021 terjadi kenaikan sebesar 125% dari akhir tahun 2019. Namun, peningkatan jumlah investor ini tidak disertai oleh peningkatan jumlah transaksi saham. Pandemi COVID-19 membuat volume dan value transaksi saham menurun dari tahun sebelumnya. Berikut merupakan volume dan value perdagangan transaksi saham. Walaupun terjadi penurunan jumlah transaksi saham secara keseluruhan, Bursa Efek Indonesia justru menetapkan tahun 2020 sebagai tahun kebangkitan investor domestik retail Indonesia. Dapat dilihat melalui grafik berikut. Di Januari 2020, investor asing dan juga investor domestik masih mendominasi pasar modal Indonesia. Namun, di Desember 2020, bahkan hingga Januari 2021, investor retail Indonesia justru mendominasi, bahkan mencapai 2 kali lipat dari awal tahun 2020. Bahkan, di Januari 2021, jumlah transaksi investor retail domestik merupakan transaksi tertinggi sepanjang sejarah pasar modal di Indonesia. Hal yang menarik ialah ketika investor asing dan investor institusi mengurangi porsinya dalam pasar modal Indonesia, investor lokal atau retail justru mendominasi dan semakin besar dalam bertransaksi saham di pasar modal Indonesia. Hal tersebut menarik untuk diteliti mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat investasi seseorang. Berikut merupakan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi minat investasi seseorang. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada return, edukasi, perceived risk, literasi keuangan, kemajuan teknologi, dan juga sosialisasi. Kenaikan jumlah investor pasar modal didominasi oleh generasi muda. Dapat dilihat melalui gambar berikut. Di tahun 2020, pasar modal Indonesia didominasi oleh generasi muda dengan umur di bawah 30 tahun sebesar 54,79%. Namun, dengan aset yang paling kecil bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu mencapai 2 bahkan 10 kali lipat lebih kecil dibandingkan generasi lainnya. Walaupun mempunyai jumlah komposisi aset yang paling kecil, namun hal itu tidak membuat generasi muda patah semangat untuk berkontribusi di pasar modal. Terjadinya kenaikan jumlah investor generasi muda di tengah penurunan jumlah transaksi saham membuat hal ini tertarik untuk diteliti mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat investasi generasi muda. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat investasi generasi muda, serta mengetahui faktor apa saja yang paling dominan dalam mempengaruhi minat investasi generasi muda. Landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah Theory of Planned Behavior yang dipengaruhi oleh beberapa background faktor. Pertama dari psychological factor, yang diambil ialah motivasi, persepsi, dengan indikator return, dan edukasi. Lalu dari individual factor yang diambil ialah perceived risk, dari information factor yang diambil ialah knowledge dengan indikator literasi keuangan, dan media dengan indikator kemajuan teknologi. Dan yang terakhir adalah social factor dengan variabel reference group yang diambil
adalah indikator sosialisasi, yang nantinya faktor-faktor tersebut diduga mempengaruhi minat investasi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah motivasi, return, edukasi dengan 4 indikator, perceived risk dengan 3 indikator, literasi keuangan, kemajuan teknologi dengan 4 indikator, serta sosialisasi dengan 3 indikator, yang nantinya akan membentuk faktor-faktor baru melalui analisis faktor yang diduga mempengaruhi minat investasi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan purposive sampling, yaitu syaratnya yang pertama, investor saham, kedua, generasi muda berusia 16 hingga 30 tahun, dan berdomisili di Jabodetabek. Dengan sampel yang diambil adalah 70. Jenis datanya ialah data kuantitatif dengan sumber data primer, dan juga data sekunder. Metodologi analisis yang dipakai ialah yang pertama, uji instrumen data, yaitu ada validitas dan reliabilitas, lalu ada uji normalitas, analisis faktor, analisis linear berganda, uji hipotesis, yaitu ada uji simultan, parsial, dan juga uji dominan, dan yang terakhir ada koefisien determinasi. Berikut merupakan variabel operasional dalam penelitian ini, yaitu ada motivasi, return, edukasi, perceived risk, literasi keuangan, kemajuan teknologi, sosialisasi, dan juga minat investasi. Dari 70 responden yang didapat, berikut merupakan deskripsi responden. Dari segi usia, didominasi oleh investor berusia 21 hingga 25 tahun sebesar 76%. Dengan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebesar 56%, dengan tingkat pendidikan yaitu sarjana 1 didominasi sebesar 57%, lalu dengan tingkat pendapatan di bawah 1 juta yaitu sebesar 41%. Selanjutnya dilakukan uji instrumen data. Yang pertama ada uji validitas. Digunakan untuk melihat apakah data tersebut valid atau tidak. Apabila R hitung di atas R tabel, maka data tersebut valid. Dan hasil uji validitasnya, semua data dinyatakan valid. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas. Itu untuk melihat apakah data mempunyai kestabilan atau konsisten apabila dilakukan pengujian berulang kali. Apabila Kronsba alpha di atas 0,6, maka data tersebut reliable. Dan hasil dari uji reliable, semua data reliable. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Secara keseluruhan kita bisa melihat melalui signifikasinya. Apabila signifikasinya di atas 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Lalu kita juga bisa melihat melalui scatter plot. Apabila titik-titik menyebar di antara diagonal atau mengikuti arah diagonal, maka data tersebut terdistribusi normal. Dan melalui gambar tersebut, data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan analisis faktor. Yang pertama ada uji Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO. Apabila nilai KMO di atas 0,5, maka data tersebut layak dilakukan atau diuji lebih lanjut. Bahkan secara indikator kita dapat melihat melalui tabel anti-image matrix, terlihat bahwa nilai MSA di atas 0,5. Artinya, semua indikator layak dilakukan uji analisis faktor. Lalu ada uji komunalitas. Ini merupakan uji untuk menunjukkan apakah variabel-variabel yang diteliti dapat menjelaskan faktor atau tidak. Apabila nilai extraction-nya di atas 0,5, berarti variabel tersebut secara kuat dapat menjelaskan setiap faktor. Selanjutnya ada uji total variance explain. Ini untuk melihat apakah ada faktor-faktor baru yang terbentuk. Melalui tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 5 faktor baru yang terbentuk.
Kita juga dapat melihat melalui scatter plot, terlihat bahwa ada 5 titik yang nilai engine value-nya di atas 1. Artinya, bahwa telah terbentuk 5 faktor baru dari sebelumnya 26 indikator. Selanjutnya dilakukan uji komponen. Ini untuk melihat nilai korelasi antara indikator dengan 5 faktor baru yang terbentuk. Apabila nilai komponennya di atas 0,5, artinya memiliki korelasi yang kuat dengan faktor-faktor baru. Contohnya saja X11 memiliki nilai korelasi 0,652 dengan faktor 1. Artinya X11 memiliki korelasi yang kuat dengan faktor 1, dan begitu selanjutnya. Selanjutnya kita lakukan uji factoring dan rotasi. Ini untuk melihat indikator-indikator sebelumnya masuk ke dalam pengelompokan faktor yang mana. Dalam tahap ini, komponen yang sebelumnya kecil diperkecil dan yang sebelumnya besar akan diperbesar. Berikut merupakan hasilnya. Contohnya saja X11 itu masuk dalam faktor 1 karena memiliki nilai yang paling besar, yaitu 0,8 dibandingkan faktor lainnya, dan begitu selanjutnya. Dari hasil uji factoring dan rotasi, berikut merupakan hasilnya. Telah terbentuk 5 faktor baru dengan penamaan faktor 1 ialah motivasi dan literasi dengan 8 indikator, lalu faktor kedua kemajuan teknologi dengan 6 indikator, lalu ada faktor edukasi dengan 4 indikator, faktor risk and return dengan 5 indikator, dan yang terakhir sosialisasi dengan 3 indikator. Setelah mengetahui 5 faktor baru yang telah terbentuk, kita melihat apakah 5 faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap minat investasi. Yang pertama, melalui uji parsial. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 1,997, dan signifikasinya kurang dari 0,05, maka berpengaruh secara parsial. Melalui tabel tersebut, terlihat bahwa faktor motivasi dan literasi keuangan, kemajuan teknologi, serta risk and return memiliki T hitung di atas T tabel dan signifikasi kurang dari 0,5. Artinya, ketiga faktor tersebut secara parsial berpengaruh terhadap minat investasi, sedangkan faktor edukasi dan sosialisasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat investasi. Namun, secara simultan atau secara keseluruhan, semua variabel berpengaruh terhadap minat investasi. Hal ini dibuktikan dengan F hitung yang lebih besar dari F tabel, yaitu 2,36. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan atau secara simultan 5 faktor tersebut berpengaruh terhadap minat investasi. Selanjutnya kita dapat melihat variabel mana yang dominan dalam mempengaruhi minat investasi dengan melihat nilai standar koefisien betanya. Nilai yang tertinggi adalah motivasi dan literasi keuangan sebesar 0,67. Artinya variabel motivasi dan literasi keuangan merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi minat investasi. Lalu kita dapat melihat koefisien regresinya, atau secara keseluruhan minat investasi digambarkan oleh R-square-nya yaitu 90%, dan sisanya 10% digambarkan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 5 faktor baru yang terbentuk, yaitu motivasi dan literasi keuangan, kemajuan teknologi, edukasi, risk and return, dan sosialisasi. Secara simultan, seluruh faktor berpengaruh signifikan terhadap minat investasi generasi muda. Namun, secara parsial, hanya faktor motivasi dan literasi, kemajuan teknologi, risk and return yang mempengaruhi minat investasi generasi muda. Motivasi dan literasi keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi minat investasi seseorang. Sekian presentasi mengenai penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam sehat juga. Terima kasih.